wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semua sehat ya? Iya. Ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya. Ya, silakan Mbak Rina memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan disiapkan terlebih dahulu buku tulisnya ya. Sudah siap semua? Ya. Yang di sana sudah siap? Ya baik. Kemudian silahkan disiapkan buku paketnya juga dan buku-buku yang selain pelajaran hari ini bisa disimpan terlebih dahulu ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya baik anak-anak, jika sudah siap, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua ya? Ya, baik jika hadir semua, pembelajaran bisa dimulai ya. Dan anak-anak tetap jaga kesehatannya ya. Ya, baik anak-anak, kita langsung saja memulai pembelajaran hari ini. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Teks negosiasi. Ya, teks negosiasi. Ya, benar sekali ya Mbak Rena. Jadi kita minggu lalu sudah belajar teks negosiasi. Nah, anak-anak untuk mereview atau mengingat-ingat pembelajaran minggu lalu tentang teks negosiasi. Ada yang masih ingat apa itu teks negosiasi? Ada Bu. Ya, Suatu teks yang itu berisi tentang perundingan atau intinya perundingan yang dimana dia itu bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan bersama tanpa adanya kerugian antara satu sama lainnya. ya benar ya Mbak Rena. Jadi teks negosiasi itu suatu bentuk interaksi sosial antara dua orang yang berbeda kepentingan. Jadi untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama, begitu ya. Jadi anak-anak sudah ingat semua ya? Ya baik, jika anak-anak sudah ingat semua, kemudian pada hari ini kita akan belajar juga tentang teks negosiasi. Tetapi hari ini kita belajar pada KD 4.11. KD 4.11 ya, teks negosiasi. Nah, jadi anak-anak, KD 4.11 itu kita belajar tentang mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan struktur atau orientasi pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan juga kebahasaannya. Jadi kita belajar mengonstruksi atau menyusun suatu teks negosiasi, begitu ya. Dan kita menyusunnya itu juga memperhatikan struktur dan juga kebahasaannya, begitu. Nah, minggu lalu anak-anak juga sudah belajar struktur dan kebahasaannya ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak struktur teks negosiasi apa saja? Saya Bu. Ya. Jadi struktur teks negosiasi itu ada 6. Yang pertama yaitu orientasi atau pembukaan, terus yang kedua permintaan, ketiga itu pemenuhan, terus yang keempat itu penawaran, yang kelima ya Bu. Ya. Kelima itu persetujuan, terakhir itu penutup. Ya. Nah, jadi anak-anak sudah ingat semua ya tentang struktur teks negosiasi. Ya. Jadi sekedar mengingat kembali bahwa struktur teks negosiasi itu yang pertama ada orientasi atau itu biasanya berisi pembukaan atau awalan kenapa orang itu melakukan negosiasi atau penjelasan awalnya ya. Kemudian yang kedua ada permintaan. Permintaan itu biasanya si negosiator satu itu atau si pembeli biasanya meminta barang ataupun jasa kepada si penjual, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan. Nah, pemenuhan ini
si negosiator 2 atau dalam hal ini penjual itu memenuhi apa yang diminta si pembeli, kalau dalam hal ini jual beli ya. Kemudian yang ketiga itu ada penawaran. Nah, pasti dalam negosiasi ini keempat ya. Ya. Pasti dalam negosiasi ini si pembeli itu melakukan tawar-menawar dengan si penjual ya, untuk memperoleh suatu kesepakatan bersama. Nah, begitu. Kemudian yang kelima ya, itu adalah persetujuan atau kedua belah pihak yang berbeda kepentingan tersebut, atau misalnya dalam hal ini penjual dan pembeli itu telah mencapai persetujuan, begitu ya. Dan yang terakhir apa? Penutup. Ya, penutup. Nah, benar sekali ya, anak-anak sudah ingat semua. Nah, anak-anak, kemudian selain struktur kita juga memperhatikan kebahasaannya. Nah, ada yang masih ingat apa saja kebahasaan teks negosiasi? Saya Bu masih ingat. Ya. Jadi kebahasaan teks negosiasi itu menggunakan kalimat berita, tanya, terus perintah. Terus dia harus sopan, menggunakan kalimat yang sopan. Terus teks negosiasi itu menggunakan kalimat persuasif atau dia harus membujuk sifatnya. Terus menggunakan kalimat konjungsi Penyebab. Ya. Ya. Nah, jadi benar ya anak-anak sudah ingat semua materi minggu lalu bahwa kebahasaan teks negosiasi itu ada yang pertama menggunakan kalimat berita, kalimat perintah, dan juga kalimat tanya, seperti itu ya, karena itu ada suatu dialog-dialog seperti itu. Nah, kemudian juga menggunakan kalimat persuasif atau bersifat membujuk. Nah, kemudian juga menggunakan konjungsi. Nah, dalam hal ini konjungsinya konjungsi penyebab ya. Nah, jadi itu semua ya kebahasaan teks negosiasi. Nah, baik, kemudian kita di sini belajar KD ini itu buat apa sih, atau apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah, pembelajaran hari ini itu diharapkan nantinya anak-anak dapat menemukan topik permasalahan, atau anak-anak mencari topik permasalahan yang ada di sekitar lingkungan anak-anak untuk diangkat menjadi suatu teks negosiasi atau untuk dinegosiasikan. Jadi misalnya anak-anak tadi ada yang sudah melakukan negosiasi? Iya, ada. Ya, Mbak Rena dengan siapa? Dengan mama saya, ibu saya. Negosiasi apa? Uang saku. Uang saku ya. Ya, jadi seperti Mbak Rena ini misalnya melakukan negosiasi uang saku dengan ibunya ya. Jadi itu bisa diangkat menjadi teks negosiasi. Jadi pengalaman anak-anak yang ada di lingkungan sehari-hari itu bisa dijadikan suatu teks negosiasi, topik-topik seperti itu ya. Nah, kemudian setelah anak-anak bisa menemukan topik, nantinya anak-anak kemudian menyusun kerangka teks negosiasi. Jadi kerangkanya disusun apa yang ingin dituangkan dalam teks negosiasi. Setelah bisa menyusun kerangka, kemudian bisa mengembangkan kerangka itu menjadi suatu teks negosiasi yang utuh. Seperti itu ya. Tentunya dengan memperhatikan apa tadi? Struktur dan juga kebahasaannya. Iya, benar ya. Begitu ya anak-anak. Dan nanti karena ini pembelajaran kita anak-anak nanti menghasilkan suatu produk atau suatu tes negosiasi, jadi ibu akan menilai juga anak-anak nanti menyajikan hasil karya anak-anak tersebut. Jadi nanti bentuknya anak-anak membacakan suatu teks negosiasi tersebut ya. Itu juga ibu nilai. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya. Nah, jadi anak-anak jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan menjelaskan bahwasanya yang perlu anak-anak ketahui untuk menulis suatu teks negosiasi, anak-anak harus paham dulu bentuk-bentuk teks negosiasi. Jadi di sini ada dua bentuk teks negosiasi, yaitu ada bentuk dialog dan bentuk narasi. Nah, tugas anak-anak nanti menulis teks negosiasi yang berbentuk dialog. Karena ini nanti bentuknya produk, jadi anak-anak nanti bisa menulis teks negosiasi dengan berkelompok. Setiap kelompok itu 2 anak ya. Jadi nanti ibu akan bagi saja
di bangku sebelahan ya. Jadi kelompoknya sesuai dengan bangkunya atau sebelahan seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak, inilah perbedaan bentuk atau pola teks negosiasi ya. Jadi silakan bisa diperhatikan di papan pola atau bentuk teks negosiasi ini. Ini Ibu akan tempelkan di papan tulis ya. Nah, silakan anak-anak bisa maju untuk melihat bentuk teks negosiasi ini. Bentuk dialog. Oke. Narasi. Nah, anak-anak sudah diamati semua ya ini. Jadi inilah perbedaan teks negosiasi bentuk dialog dan bentuk narasi. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Nah, baik anak-anak, jika sudah paham semua dan tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya ke kegiatan selanjutnya. Nah, jadi anak-anak, untuk anak-anak nantinya menyusun suatu teks negosiasi, Ibu akan menggunakan suatu website atau aplikasi pembelajaran secara online ya. Jadi minggu lalu Ibu sudah mengumumkan untuk membawa apa? Handphone. Ya, membawa handphone ya. Semua sudah membawa kan? Sudah lah, siapa dibawa. Nah, ada yang tidak membawa? Sudah semua ya? Ya, baik. Nah, jika sudah membawa semua anak-anak, silahkan boleh dikeluarkan handphonenya ya. Mbak Mary Rena sudah dikeluarkan ya handphonenya. Yang lain juga boleh dikeluarkan. Ya, sudah semua ya? Sudah. Baik, jika sudah. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu akan menggunakan sebuah aplikasi atau media pembelajaran online bernama Schoology. Apa, Bu? Schoology. Schoology. Ya. Oke. Jadi anak-anak, Ya. Ibu perkenalkan terlebih dahulu ya aplikasi ini. Ya, Bu. Jadi Schoology itu berupa platform untuk pembelajaran online. Jadi di sana nanti anak-anak bisa melihat materi-materi yang sudah Ibu share di grup. Jadi Ibu juga sudah membuatkan grup untuk kelas ini ya, untuk belajar hari ini. Jadi di sana silakan anak-anak nanti bisa pelajari materi-materinya. Di sana juga Ibu sudah menyertakan video, kemudian video teks negosiasi ya. Kemudian juga sudah Ibu sertakan juga kuis untuk di akhir pembelajaran nanti. Dan untuk tugas berikutnya juga Ibu sudah letakkan di grup tersebut ya. Nah, jadi langsung saja anak-anak sudah siap semuanya untuk pembelajaran menggunakan online hari ini. Sudah. Ya, baik. Nah, anak-anak sudah siap semua ya? Ya. Sekarang anak-anak buka Google. Sudah. Kemudian ketikkan Schoology. Tulisannya seperti itu ya. SCHOOLLOGY. Nah, jika sudah muncul di bagian sign up, di situ disuruh memasukkan kode akses. Nah, jika sudah selesai mengisi semua, silahkan diklik register. Anak-anak di situ sudah muncul kelasnya ya. Kemudian Ibu sudah membagikan di situ beberapa materi, kemudian ada video, ada penilaian yang nanti Ibu akan lakukan juga. Kemudian ada kuis nanti di akhir pembelajaran dan tugas buat anak-anak di rumah ya. Kemudian silahkan anak-anak baca dan juga pelajari materi tentang langkah menulis teks negosiasi. Nah, silahkan dicari, di situ banyak sekali materi yang Ibu cantumkan, mulai dari materi pertama, pengertian, tujuan, kemudian ada juga struktur dan kebahasaannya. Nah, silahkan bisa dipelajari anak-anak. Di situ langkah menulis teks negosiasi.
Nah, jika sudah selesai mempelajari materi berkaitan tentang pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menyaksikan atau menyimak video teks negosiasi ya, untuk gambaran nanti bagaimana anak-anak menyusun suatu teks negosiasi. Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah mempelajari tadi materi yang ibu bagikan atau ibu share melalui grup ya, tadi anak-anak di media apa tadi namanya? Schoology. Ya, itu media itu bisa anak-anak gunakan untuk belajar di rumah juga ya, karena anak-anak sudah join dengan grup. Jadi grup itu ibu fungsikan untuk kegiatan tukar menukar ataupun tanya jawab seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, jika anak-anak sudah paham tentang langkah-langkah menulis teks negosiasi, sekarang aktivitas anak-anak selanjutnya akan ibu bagi menjadi kelompok-kelompok ya. Jadi per kelompok itu sepasang atau 2 orang ya. Jadi nanti anak-anak akan menyusun suatu teks negosiasi. Tadi anak-anak sudah mempelajari materinya ya? Sudah. Sudah paham langkah-langkahnya? Ya. Ya, baik anak-anak. Jika anak-anak sudah paham, di sini ibu mempunyai lembar kerja peserta didik dan juga ada rubrik penilaian produk teks negosiasinya ya. Silahkan anak-anak baca, di sini petunjuknya ada semua. Kemudian nanti anak-anak mengerjakannya di kertas ini ya, kertas warna-warni. Ini digunakan anak-anak untuk menulis teks negosiasi dan juga untuk menyusun kerangka teks negosiasi tersebut ya. Jadi silahkan ditulis di sini sekreatif mungkin bersama dengan kelompoknya ya. Nah, tapi anak-anak sebelum itu anak-anak tentukan terlebih dahulu topik apa yang akan anak-anak angkat menjadi teks negosiasi atau yang akan dinegosiasikan. Begitu ya, silakan cari topiknya yang ada di sekitar anak-anak boleh, pengalaman anak-anak boleh. Kemudian setelah anak-anak mendapat topik, cari data-data terkait topik yang anak-anak tentukan tersebut. Sudah paham anak-anak? Ya. Ya, baik. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya. Tadi kan setelah menentukan topik atau tema kan kita menentukan atau menulis kerangkanya. Nah, Ya. kerangkanya itu seperti apa ya Bu ya? Terima kasih. Ya, jadi Mbak Melinda bertanya ya tadi kerangkanya itu seperti apa. Nah, Ibu akan menjelaskan anak-anak membuat kerangkanya ya. Jadi silahkan dibuat saja. Sebenarnya di LKPD itu sudah ada contoh kerangkanya. Jadi supaya lebih jelas, Ibu akan menuliskan di sini ya. Jadi kerangkanya itu nanti isinya yang pertama silakan anak-anak tuliskan topik yang akan anak-anak angkat menjadi teks negosiasi ya, atau topik yang anak-anak pilih. Kemudian setelah topiknya sudah ketemu, silakan dituliskan judulnya. Nah, setelah ini kemudian bagian inti kerangka itu anak-anak silakan tuliskan sesuai struktur teks negosiasi. Jadi struktur yang pertama apa? Orientasi. Ya. Kemudian pemenuhan atau permintaan dulu. Permintaan. Ya.
kemudian pemenuhan, keempat apa? Penawaran. Penawaran. Persetujuan. Keenam penutup. Ya. Nah, jadi ini ya kerangkanya, silahkan anak-anak tulis poin-poinnya saja bisa. Ini nanti bentuknya akan seperti apa, penutupnya bagaimana, orientasi bagaimana, permintaannya bagaimana. Jadi kerangkanya silahkan ditulis seperti ini saja ya. Sudah jelas? Paham. Anak-anak sudah selesai menulis teks negosiasi semua? Sudah. Sudah semua ya? Ya. Yang sana sudah semua? Sudah. Ya, baik. Jika sudah, sekarang waktunya anak-anak untuk menyajikan hasil karya teks negosiasi anak-anak ya. Jadi, nanti caranya anak-anak membacakan teks negosiasi tersebut bersama pasangannya. Jadi, anak-anak nanti ibu akan membaginya, misalnya kelompok 1 dengan kelompok 2 silakan saling berhadapan. Begitu juga nanti kelompok 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi 2 kelompok. Nah, nanti kelompok pertama membacakan terlebih dahulu dan kelompok 2 silakan menilai hasil karya atau hasil teks negosiasi kelompok pertama ya. Begitu juga nanti timbal balik seperti itu. Sudah jelas? Jelas. Ya, baik. Jika sudah jelas, silahkan persiapkan hasil karyanya dan juga rubrik penilaiannya ya. Ya. Begitu anak-anak? Ya. Ya. Baik, kelompok 2 di sini kami dari kelompok 1 akan langsung membacakan hasil diskusi kami tadi untuk teks negosiasinya berjudul kesepakatan jual beli semangka kuning. Saya sebagai pembeli. Pagi Mas, apakah jual semangka kuning? Ada Mbak, semangka kuningnya baru dipanen ini. Berapa harga per kilonya Mas? Harga 1 kilonya 6.000 Mbak. Gak bisa kurang harganya Mas. Saya mau beli 5 buah untuk acara pengajian. Mau menawar berapa Mbak? 1 kilonya 4,5 ya Mas. Wah, belum dapat Mbak kalau segitu. Naik sedikit jadi 5.000 baru boleh. Ya sudah, saya beli Mas, tolong ditimbang ya. Ya baik Mbak. Semuanya jadi 60.000 ya Mbak, ini semangkanya. Ya Mas, ini uangnya, terima kasih. Sama-sama Mbak. Sekian hasil teks negosiasi dari kelompok 1. Nah, anak-anak sudah selesai semua saling bertukar teks negosiasi atau menyajikan hasil karya teks negosiasi anak-anak? Ya. Ya, baik. Jika sudah semua dan sudah memberikan penilaian di kelompok lain, silahkan. Tadi kan anak-anak belajar menggunakan media psikologi. Jadi silakan hasil karya anak-anak bisa anak-anak foto, kemudian anak-anak upload ke media tersebut ya, supaya nanti kelompok lain juga bisa melihat dan menyaksikan atau mengetahui hasil kerja dari kelompok-kelompok lain. Begitu ya? Ya. Sudah paham? Paham. Baik. Nah, baik anak-anak, jika anak-anak sudah paham dan anak-anak sudah melalui berbagai kegiatan ya tadi, anak-anak sudah bisa menyusun atau mengonstruksikan teks negosiasi. Nah, dari pembelajaran ini tadi, kesimpulan apa dari pembelajaran teks negosiasi ini yang anak-anak dapatkan? Ada yang ingin mengungkapkan?
Saya Bu. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya yaitu dalam menyusun teks negosiasi itu kita harus menentukan dulu topiknya, temanya itu apa, terus nanti kita buat kerangka yang berisikan nanti orientasi, terus permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan dan juga penutup. Dimana nanti di situ isinya itu meliputi permintaan, pemenuhan, penawaran dan juga persetujuan. Nanti menghasilkan kesepakatan bersama. Seperti itu, Bu. Ya, benar ya yang diungkapkan Mbak Melinda. Kesimpulan pembelajaran hari ini, jadi kita telah melalui kegiatan menulis teks negosiasi. Jadi dalam menulis suatu teks negosiasi, kita memperhatikan beberapa langkah-langkahnya. Pertama, kita harus menemukan topik atau menentukan topik terlebih dahulu, topik yang perlu untuk dinegosiasikan. Topik tersebut dapat diambil dari anak-anak di lingkungan anak-anak sekitar ataupun pengalaman anak-anak ya. Kemudian setelah itu anak-anak menentukan kerangka teks negosiasi tersebut. Kemudian jika sudah menentukan kerangka, mengembangkan kerangka itu menjadi suatu teks yang utuh. Begitu ya anak-anak. Dan dalam menulis teks negosiasi tersebut, anak-anak perlu memperhatikan struktur dan juga kebahasaannya ya. Dan isinya juga diperhatikan. Isinya tadi benar sekali ada permintaan, penawaran, pemenuhan, persetujuan. Seperti itu ya anak-anak. Nah begitu. Nah baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi anak-anak hadiah. Hey. Jadi apa hadiahnya? Hadiahnya adalah anak-anak mengerjakan kuis tentang pembelajaran. Ya, jadi tadi kan anak-anak sudah mempelajari materinya, melihat videonya juga, bisa menulis teks negosiasi juga. Jadi agar anak-anak lebih memahami, karena ini juga pertemuan terakhir. Jadi Ibu ingin sebelum nantinya ujian, Ibu ingin memberikan suatu kuis latihan terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak silahkan buka lagi media psikologinya. Di situ sudah Ibu siapkan kuis untuk pembelajaran hari ini. Silahkan diklik dan mulai dikerjakan. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu beri tugas. Jadi tugas hari ini untuk dikerjakan di rumah adalah tugas individu ya. Tugasnya sudah Ibu share atau Ibu letakkan di grup kelas ya. Tadi di media apa tadi? Psikologi. Begitu anak-anak? Ya. Ya baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Ibu berpesan supaya anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk belajar. Ya Bu. Ya begitu anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.